Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Jadi di sini saya akan presentasikan atau menjelaskan atau membawakan materi tentang pelajaran bahasa Indonesia yang mencakup bab penggunaan tanda baca. Oke, sebelumnya saya hormati Abi Hanif Umida selaku pengasuh pondok pesantren Laroe Hanifida, dan saya hormati juga para jenjangan guru-guru staf-staf Hanifida, dan saya hormati juga sekolah-sekolah MTS Al-Quran Laroe Hanifida, dan saya hormati juga teman-teman saya ya. Dan saya hormati ya terusnya guru pengampu pelajaran bahasa Indonesia Miss Ragil. Dan di sini saya akan menjelaskan atau membawa tentang pelajaran Indonesia, yaitu tentang penggunaan tanda baca. Oke, jadi di sini pengertiannya adalah penggunaan tanda baca itu bukan dia itu tidak mencakup sebuah nada ataupun mencakup sebuah kata, tapi melainkan tanda baca ini yaitu bersimbol untuk menunjukkan tanda baca yang benar, tentang itu yang benar, tapi dia tidak mencakup tentang versa-versa dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini tanda baca itu ada 4. Yang pertama tanda baca titik, dan yang kedua itu ada koma, yang ketiga adalah tanda seru, yang keempat adalah tanda tanya. Oke, tanda titik itu ya, tanda titik itu ada 3 penjelasan di sini ya. Yang pertama itu titik itu sebagai penanda akhir kalimat ya, penanda akhir kalimat. Contoh seperti kan ayah baru berangkat kerja, dia itu menandakan akhir kalimat. Dan kemudian di sini tanda memperjelas jumlah ya. Jadi memperjelas jumlah ini dia seperti bilangan ribuan gitu ya. Misal 10.000, 3.000, 4.000, 6.000, 7.000 gitu. Kan ribuan. Jadi setiap nolnya 3 itu dikasih tanda titik. Itu memperjelas memperjelas jumlah. Tapi beda lagi kalian kalau misalnya mau membuat teks lamaran kerja, atau kalian ingin membuat skripsi dan lain sebagainya, untuk surat-surat penting lah. Nah, kalau bisa itu jangan ditulis nolnya. Misal 1 juta, nolnya kan ada 6 tuh nolnya kan, ada 6 kan nolnya. Ya jangan ditulis semua nolnya itu, jangan ditulis semua nolnya. Tulis aja 1 titik JT, 1 JT titik gitu. Nulisnya 1 juta atau 1 triliun berapa, 1 TL gitu, 1 TL titik triliun. Nah, itu memperjelas jumlah. Dan di sini tanda titik itu tidak boleh digunakan pada akhir judul. Jadi kalian kalau misalnya bikin judul ya, judulnya misal merampok para tikus-tikus di Indonesia, itu menghancurkan para tikus-tikus di Indonesia, itu gak boleh dikasih titik di akhirnya, karena bukan perannya titik pada judul, pada akhir judul ya. Tidak boleh, tidak diperbolehkan dalam pelajaran Indonesia ini. Dan kemudian yang kedua adalah tanda baca koma. Ya, di sini tanda baca koma itu biasanya diletakkan di tengah kalimat ya. Contoh seperti pencarian atau pemberitahuan bilangan ya, pencarian atau pemberitahuan bilangan seperti itu. Dan ini tanda koma juga bisa ditulis sebagai identitas yang ditulis yang berurutan. Contoh seperti nama, alamat, wilayah. Contohnya kalau nama misalnya contoh kayak nama itu dan tempat lahir Muhammad Ilyas Zaki, koma lahirnya Indramayu, koma baru tanggal lahirnya ya. Seperti itu cara penggunaannya. Dan kemudian di sini bisa digunakan juga sebagai penulisan gelar. Contoh seperti apa? Muhammad Ilyas Zaki M.PD, Muhammad Ilyas Zaki, M.PD. Nah, komanya itu dipakai situ. Magister pendidikan gitu kan keren namanya gitu. Pokoknya untuk menyebutkan sebuah gelar gitu, kalau misalnya tanda koma yang dipakai sebagai identitas ini ya. Dan kemudian di sini ada tanda seru. Nah, tanda seru itu adalah kalimat perintah ya. Kalimat perintah yang kalau misalnya kalian ingin memerintah ya, itu kalimat perintah berlaku maupun keras ataupun tidak. Contoh kalian memerintah, ambilkan
galon di sana. Maupun intonasinya keras atau rendah ataupun lembut, itu tetap harus pakai tanda seru. Nah, dan kemudian di sini tanda seru ini menunjukkan sebagai ekspresi terkejut ya. Itu dia mengandung emosi yang ada dalam ceritanya. Contoh seperti mengandung emosi, contoh seperti, ih aku lo sedih banget kemarin abis diputusin sama si dia sama gini-gini. Itu kan mengandung emosi ya terkejut gitu loh. Emosi terkejut boleh pakai tanda seru gitu ya. Dan kemudian di sini ada tanda tanya ya, penggunaan tanda baca tanda tanya. Di sini itu pastilah kalian tahu tanda tanya itu pasti fungsinya untuk kalimat tanya. Ya, untuk kalimat tanya untuk mempertanyakan sesuatu hal, barang, apapun ya. Ya itu cuman itu fungsinya tanda tanya. Masa kalimat tanda tanya dipakai buat nyuruh-nyuruh orang? Kan nggak bisa, dia nggak nyambung gitu loh. Konteksnya tuh nggak nyambung, nggak bisa. Kayak dia dan aku. Nah, tidak. Ya seperti itu pokoknya ya. Oke, sekiranya itu saja yang dijelaskan pada hari ini. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.